Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton channel Dimensi Rumah, di siang hari Jumat yang berbahagia ini, kami doakan seluruh penonton kami bahagia selalu, disupport orang-orang tercinta, rezeki mudah, dan selalu bersyukur. Penonton, siang yang penuh keberkahan ini, kami ada lokasi yang sangat keren bagi penonton yang nyari tanah untuk kebun, nyari tanah di dekat kota Jogja, nyari tanahnya datar, nyari tanah view-nya sawah, nyari tanah sudah padat penduduk, nyari tanah budgetnya sekitar 200 jutaan, nyari tanah dengan background sawah dan Sungai Progo, dan akses kemana-mana dekat. Lokasinya ada yang kami informasikan di siang hari ini, penonton. Penonton, lokasi ini Mangku Jalan, mukanya 13, luasnya 1098 meter, tempatnya di Jatisorono, Nanggulan, Jogja Barat. Lokasi ini dengan luas 1098 adalah SHM, harganya hanya 225 juta net, penonton. Tempat ini fleksibel penataannya, penonton. Dengan luas 1098, harga 225 juta net SHM, ini fleksibel penataannya. Nanti kami terangkan bagaimana beberapa konsep. Fleksibel, mau untuk kebun oke, kebun dan dibuat rumah limasan untuk berkebun juga oke, mau dibuat untuk tempat tinggal juga oke, sekaligus slow living, mau dipakai untuk tempat tinggal, ada villanya sebagai passive income, belakangnya warung kopi, di background Sungai Progonya warung kopi. Oke, nanti saya tunjukkan semuanya, sisi-sisi tanahnya, landscape-nya, dan cara penataannya, dan value-nya meliputi apa saja, penonton. Penonton, tanah ini ya luas 1098, harga 225 juta, ini ada di Jatisorono, Nanggulan, Jogja Barat. Tepatnya perempatan Kenteng, itu ke selatan ada pom bensin Keten, terus ke timur lokasinya ini Jatisorono ya, Nanggulan, Jogja Barat. Kenteng, dari Kenteng itu ke Tugu Jogja itu tidak jauh, kurang lebih ke Tugu Jogja kurang lebih sekitar 18 km, penonton. Jadi tidak jauh. Jadi ke pusat kota Jogja, lokasi tanah ini kurang lebih sekitar 30-40 menit, penonton, ke sana itu. Ada airnya, view sungai, view sawah, air mengalir. Nanti tak tunjukkan spek-speknya. Juga lokasi ini ada beberapa sekolah di sekitar sini. Ada sekolah SMP, SMA Nanggulan, ada tempat beribadah, baik masjid maupun gereja, ada pasar, ada puskesmas, ada rumah sakit, ya, ada rumah sakit. Beberapa rumah sakit, baik rumah sakit di Kenteng maupun rumah sakit di Jogja. Lokasi ini perbatasan Sleman dan Kulon Progo. Itu belakang itu Sungai Progo, nanti saya tunjukkan. Seberangnya sudah Sleman, ke sana itu. Dekat kemana-mana, tonton. Nonton. Lokasi ini mukanya 13, penataannya sangat fleksibel. Sedikit ilustrasi, penonton. Nanti di depan saya tunjukkan ya, ini posisinya di tengah, penonton. Nanti saya balik lagi ke depan untuk menunjukkan muka akses jalan ya, penonton. Ini view-nya, penonton. Kanan sawah, belakang sawah. Tanahnya hari ini depan kebun kopi, belakang sawah. Ini kalau mau dibuat untuk konsep berkebun, ini sawah berarti. Sawah depan kebun kopi atau dibangun rumah limasan. Kalau untuk berkebun, kalau untuk tempat tinggal slow living, depan tempat tinggal, sini untuk tanaman-tanaman, untuk ternak maupun untuk sayur dan untuk padi itu. Kalau untuk slow living. Bila lokasi ini untuk tiga-tiganya, slow living, tempat tinggal, passive income, villa, dan belakangnya kafe, warung kopi. Nanti saya di akhir video saya tunjukkan. Ini dibangun villa, penonton, dengan background yang ke sana. Jadi di sini muka depannya sini villanya, muka depannya. Teras belakangnya ke sana ada pool dengan background pohon-pohon. Seberang itu udah Sleman, ya. Bawahnya itu Sungai Progo. Di sini ada villa
namanya Labarka Villa. Kalau nggak salah semalam sekitar 700 sampai 1 juta. Labarka Villa ada resto. Ini di selatan sini. Belakang di sini ada Labarka Villa, bisa dibuka di Instagram. Ke sana itu. Cukup okupansinya bagus, viral. Nah, ini backgroundnya keren banget ya penonton. Tanahnya datar, akses jalannya juga mudah, airnya juga mengalir. Keren banget tempat ini penonton. Penonton, kita exiting keliling lokasi tanahnya penonton. Pertama, kekuatan tanah ini posisi air di atas penonton. Di atas jalan. Nih, air mengalir penonton. Ini juga sisi lebih yang bisa ditata nanti oleh arsiteknya, di mana air ini bisa ditata sedemikian rupa, bisa gemericik. Villa-villanya ada gemericik air karena level air ini dengan ketinggian yang di bawah tadi penonton, yang di tanah yang di sini, ini ketinggian air lebih tinggi. Jadi kalau dipasang bambu masuk gemericik sehingga villanya ada suara air, ada kolam, ada koi, background sawah, background sungai, background landscape, pohon-pohon, jungle. Ya, ini lengkap suatu kombinasi yang keren dan sangat lengkap. Air ada penonton, tanah datar. Kita lihat akses jalan. Ya, mobil sampai lokasi. Info dari masyarakat. Depan itu sudah aspal lebar, asal kabupaten. Mau di aspalnya mau dilanjutkan sampai depan sini. Jadi aspal sudah sampai depan kurang lebih 150 dari lokasi. Ini sudah jalan aspal ya. Tetangga-tangga sudah dekat juga, akses listrik juga mudah. Ini penonton air. Jadi kalau ngambil airnya dari ke sini ya, dipasang air dari sini penonton, masukkan ke sana, level ketinggian airnya kurang lebih sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi gemerucuk. Di belakang villanya dibuat kolam, ada air. Ya. Ini kopi penonton. Kebun kopi di lokasi penonton. Nah, udah. Tanaman kopi banyak penonton, kurang lebih hampir sekitar udah mau berpanen nih pohon kopi. Kurang lebih kopi hampir sekitar 20-30. Kalau dibuat konsep warung kopi juga keren penonton, karena sudah ada tanamannya. Nah ini kopi penonton, subur kopi. Kemungkinan karena ini di kaki Gunung Menoreh, ini robusta penonton. Ya, ini kopi. Kalau toh mau parkir di sini penonton, dibuat parkir, satu blok parkir, ya. Berarti kopinya sebagian dipindah. Nah, batas-batasnya muka 13 lebih, 13,5. Nah ini penonton. Ini patoknya, ya. Patoknya ini penonton. Luas 1098, muka 13, harga 225 juta. Net SHM penonton. Penonton, patok yang lainnya sebelah ini penonton. Informasi penonton, ini juga ditawarkan ke saya. Jadi kalau mau pelebaran bisa nambah ini. Cuma harganya belum clear. Katakanlah untuk parkir di sini, untuk bangunan di bawah tadi bisa. Gitu. Atau disewa. Kalau toh nggak dibeli, misalnya budgetnya terbatas disewa. Nah, batasnya sampai ini nih. Patok di bawah ada penonton. Itu. Jadi batasnya pas kalen samping penonton ke sana itu. Nah, akses ke sini dari kenteng dari sini penonton. Bagian jalan sudah dicor, pas depan ini saja belum juntor, tapi program tahun ini ada rencana ini di aspal. Itu tuh. Nah, ini ke arah bandara. Ke sini. Ya, mobil sampai lokasi itu mobil kami ke arah bandara. Penonton, ini daerah rame sekitar sini, penduduk udah padat. Depan pas di situ udah perumahan, ya, namanya perumahan Kerinjing kalau nggak salah. Depannya sudah ada perumahan. Kebetulan di depan kami juga jual kaplingan, namanya kaplingan Samara, udah habis, ada 15 kapling di depan pintu masuk depan lokasi ini, nonton. Seberang jalan juga ada perumahan. Nama perumahannya Graha Sejati Moyudan. Di seberang juga ada Gua Maria Jatiningsih ke sana itu. Penonton, ini kawasan bener-bener di Nanggulan penonton. Kawasan kuliner lengkap banget penonton di sini.
Di sini ada Dalam Dekanak, 1 km dari lokasi ini ke barat. Jadi ini lebih ke kota. Kalau Dalam Dekanak lebih ke arah Menoreh. Di sini juga ada Rumah Rindu dari lokasi 1 km ke barat. Di sini juga ada Iwak Kalenjanti dari lokasi ke barat selatan 1 km. Di sini ada juga Swantari Villa 2 km ke barat. Jadi barat itu sini penonton. Barat. Ini ke timur, ke arah kota Jogja. Di sini. Jadi Swantari Villa 2 km. Di sini juga ada Gaya Villa. Dari lokasi ini ke utara 2 km. Ada WH Villa, ini pinggir selokan Mataram. 2 km dari lokasi. Ada Resto Girimana 2 km dari lokasi. Di sini juga ada resto yang lagi viral. Sedang dibuat film Raffi Ahmad dan teman-teman. Itu tuh, kalau nggak salah nama filmnya apa itu, itu tuh, saya nggak hafal penonton. Itu ada pembuatan film sekitar sini di kawasan Mahaloka, landscape terasiring sawah. Ini masih satu komplek daerah dengan daerah sini penonton, ke sana itu. Penonton, ini ke Exit Tol Sentolo, ini ke selatan, ini ke Exit Tol Sentolo ke selatan sini penonton. Ini hanya 6 km dari lokasi ini, Exit Tol Sentolo. Terus dari lokasi ini juga bener-bener lengkap. Ada pom bensin, semua fasilitas pendukung untuk tempat tinggal lengkap. Jadi lengkap ini penonton. Ini mau untuk parkir penonton, monggo. Kalau misalnya nggak nambah ini, nggak nambah lokasi tanah misalnya, atau disewa parkir bisa di sini, atau menghemat biaya parkir di sini penonton. Uruk ya kurang lebih, karena sebagian sudah diuruk penonton, kurang lebih sekitar antara 8 truk penonton untuk parkiran. Misalnya hanya untuk konsep tempat tinggal dan villa, parkiran di sini saja penonton. Cukup ini depan ini saja bisa untuk kurang lebih sekitar 4 mobil penonton, depan ini saja. Kalau untuk tempat tinggal plus villa. Tapi kalau mau nambah kopi, sebaiknya depan ini disewa atau dibeli. Karena biasanya spek dengan view Sungai Progo, ini lagi viral. Di utara itu ada resto yang menghadap Sungai Progo, juga rame itu penonton. Di utara lokasi ini tuh, di perbatasan minggir dengan Menoreh gitu. Ke sana itu. Nama restonya saya nggak hafal. Tapi rame, jadi konsepnya menghadap Sungai Progo. Bagusnya yang pinggir sungai pas itu dibuat warung kopi. Kita lanjut penonton, tempat yang keren ini untuk tempat tinggal, untuk kebun, slow living, ada passive income villa, atau ada warung kopi, super duper lengkap banget, natanya mudah, konturnya juga enak, biaya bangunnya juga mudah karena biaya tempatnya sudah tertata, tinggal gimana selera dari penonton dimensi rumah. Kita lanjut bagaimana kondisi patok paling terakhir dan pemandangan Sungai Progonya. Penonton channel dimensi rumah, ini kondisi background tanah 1098 meter, harga 225 juta net penonton SHM. Background belakangnya adalah Sungai Progo penonton, keren banget. Vibe-nya dapat, suasananya dapat. Di sini ada gemericik air penonton, ke sana gemericik air karena air yang di atas itu sampai ke bawah di sini penonton. Vibe-nya ini nanti tak tunjukkan patok-patok paling belakang. Cuma saya ingin berdiskusi, ide dari saya, tempat ini cakep banget kalau dibuat warung kopi penonton. Saya pelan-pelan jalan kaki untuk bagaimana menunjukkan kondisi lokasi tanah ini, nonton. Ini ide saya penonton. Lokasi tanah ini nih ada air mengalir. Jadi kalau di bendung penonton, ini airnya kelihatan di sini penonton. Nah, di sini dibuat warung kopi penonton. Warung kopinya di sini. Warung kopi, ini level tanah yang tadi sawah di atas pas di video saya pertama tadi di situ. Ini dibuat warung kopi. Bangunan warung kopi dibuat ya mungkin 2 lantai penonton. Dibuat 2 lantai.
Di bawah ini untuk nongkrong-nongkrong. Di sini untuk baristanya di sini penonton ditutup pakai batu-batu. Ditutup pakai batu-batu. Di sini barista di sini ya. Jalan pengunjung dari depan tadi parkir jalan kaki mau melewati jalan setapak tanah, terus masuk di sini dibuat jalan tangga-tangga. Ini dibendung sehingga air yang mengalir dari atas tadi mengalir di sini, dibendung biar kelihatan vibe-nya dapat. Terus penonton, ini untuk nongkrong-nongkrong dibersihin sebagian dengan vibe pemandangan Sungai Progo. Cakep ini penonton. Ya, ini tanahnya datar penonton. Kita lihat bagaimana suasana Sungai Progo penonton. Nah itu di situ. Di balik itu adalah suasana Sungai Progo. Ini mungkin ranting-rantingnya dikurangi penonton. Dikurangi sehingga nongkrong di sini sambil ngopi makanan ringan, menikmati suasana Sungai Progo penonton. Di sini kopi, tengah tadi dibuat untuk villa. Kalau konsepnya lengkap ya penonton. Konsepnya villa, depan parkiran gitu loh. Nah, ini untuk warung kopinya di sini nih penonton. Warung kopi dibuat epic di sini. Baik penonton, saya tunjukkan batas paling belakang. Patok-patok paling belakang penonton. Kita tunjukkan pohon-pohonannya sudah rimbun penonton. Pohon-pohon rimbun banget. Jadi nyaman banget. Pohon-pohon vegetasi khas di sini. Itu ada pohon yang unik yang tadi yang saya lihat di belakang itu penonton. Ada pohon yang unik itu. Sepertinya sejenis randu hutan penonton. Ada kelapa, ada mahoni. Nah, ini cakep. Jadi untuk nongkrong-nongkrong cakep banget. Ngumpul di sini sebagian yang ngopi ngumpul di sini, sebagian yang ngopi ada di atas sedikit diberi space yang pemandangan sawah penonton ke sana itu. Untuk kapasitas pengunjung ya antara 50 pengunjung sampai 100 pengunjung. Kalau ditata dibuat 2 lantai memadai tempat ini penonton ke sana itu. Baik penonton, saya tunjukkan batas patok paling belakang tanah ini penonton. Paling belakang Sungai Progo penonton. Paling belakang Sungai Progo. Saya tunjukkan penonton. Nah, batasnya ini penonton. Batasnya ini, batasnya Progo penonton. Jadi belakang sini masih ada jalan umum penonton. Jalan untuk wisata orang naik jeep. Susur Progo ini jeep kemungkinan yang di sini dari jeep Labarka masuk ke sini kemungkinan. Nih penonton. Wisata naik jeep ini Sungai Progo penonton. Sungai Progo sampai tanah paling bawah ini masih ada sekitar kurang lebih 3 meteran penonton. Kalau di sini dibuat tangga bisa di bawah ini nongkrong dibuat biasanya tanah kayak gini tuh sewa rembuknya sama desa. Pinggir di situ dibuat keturun diberi tangga-tangga untuk duduk-duduk meja kursi untuk ke Progo itu. Nanti rembuknya ke desa dibuat mungkin berapa meja. Nah ini tanahnya ini penonton, batasnya ini, patoknya penonton. Ini patoknya penonton. Patoknya, ya nggak langsung ke sungai, masih ada space untuk jalan fasum, untuk tempat wisata jeep sampai ini penonton. Batas patoknya. Ini penonton. Batas patoknya sampai sini. Ya, ini baru Progo, penonton. Seberang situ sudah perumahan masuk Kabupaten Sleman. Ini aja penonton. Saya cukupkan untuk review tanah 1098 meter, harga 225 juta net SHM. Langsung bisa balik nama karena tidak perlu turun waris. Ya, tanahnya sebagian besar datar, agak turunan sedikit yang pinggir sungai di sini. Tapi ini justru yang pinggir sungai ini ada value sendiri, di tengah ada value sendiri, depan untuk fasum parkir atau untuk tempat tinggal owner. Ya, lahan ini bisa dimaksimalkan
tergantung ide-idenya. Small dibuat ke atas, ada ide-idenya unik, dibuat yang menarik mungkin, sehingga landscape alam, vegetasi, view tempat ini bisa kita kombinasi dengan epic oleh desain-desain arsiteknya. Ini aja penonton untuk review tempat yang keren untuk slow living tempat ini. Apapun bisa kita sematkan di lokasi ini. Saya doakan seluruh penonton kami dikurniai oleh Allah jiwa yang lapang, bisa menerima semua kebaikan dan berkasih sayang sesamanya. Dan kami yakin ketika seluruh penonton kami sudah mampu pada level kesadaran tersebut, kami mendoakan seluruh penonton kami dikurniai oleh Allah tingkatan ketentraman jiwa yang paripurna, karena ketentraman jiwa itu adalah keajaiban atau mukjizat yang bisa direalisasikan oleh siapapun penonton dimensi rumah. Dan ingat, hanya jiwa yang tentram kita bisa mendatangkan 1000 kebaikan. Hanya jiwa yang tenang dan tentram kita bisa menemukan poin-poin jalan hidup yang terbaik gitu tuh. Karena keputusan yang dilandasi jiwa yang tentram adalah keputusan yang terbaik, dan jiwa yang tentram adalah kekuatan spiritual, kekuatan semangat, kekuatan untuk menjalankan kehidupan dengan kekuatan yang sempurna itu. Maka saya mendoakan seluruh penonton kami dikurniai oleh Allah pada tingkatan jiwa yang tentram. Karena jiwa yang tentram itu adalah mendatangkan 1000 kebaikan. Dan dari jiwa yang tentram, semua keputusan-keputusan kita dilandasi dengan keputusan tenang. Allah menyertai keputusan kita dengan pikiran yang jernih. Dengan demikian jalan hidup kita tangga-tangga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya mendoakan penonton kami dijauhkan dari hal yang sebaliknya, karena keputusan yang salah, keputusan yang dilandasi dengan ego, keputusan yang dilandasi dengan ambisi, kerakusan dan lain sebagainya akan membunuh diri sendiri. Sebaiknya keputusan yang dilandasi jiwa yang tentram, Allah menyertainya, dan langkah-langkah kita akan dipandu oleh semesta pada tingkatan langkah yang terbaik, sehingga kita selalu bahagia, selalu dalam kehidupan ini, dunia surga, akhirat juga surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.